Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai konstruksi graf. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok 3 memperkenalkan diri yang dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuri Agustin, NIM 2124110103016, dan dua teman saya. Saya Said Yasin Ahmadi dengan NIM 2124101103011. Saya Fiatul Hasanah dengan NIM 212410103012. Materi pertama yaitu klasifikasi teknik konstruksi graf. Berdasarkan pada metode spesifikasinya, teknik-teknik konstruksi dapat dibagi menjadi 3 kelas yang berbeda, yakni spesifikasi aljabar, metode ekspansi, dan metode reduksi. Yang pertama yaitu spesifikasi aljabar. Spesifikasi aljabar dapat diartikan bahwa sebuah graf berarah diperoleh dari penggunaan teknik konstruksi yang dispesifikasikan melalui beberapa formula aljabar. Titik pada graf berarah dapat ditandai dengan angka atau huruf hingga terdapat sebuah sisi terarah yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Teknik-teknik konstruksi yang termasuk dalam klasifikasi sebagai spesifikasi aljabar adalah generalisasi graf berarah di Bruch dan generalisasi graf berarah Kautz. Teknik-teknik konstruksi ini tidak bergantung pada keberadaan graf berarah lain yang diberikan sebelumnya. Hanya dibutuhkan spesifikasi sembarang ordo dari graf berarah yang diinginkan, maka nilai maksimum dari derajat keluar. Kemudian digunakan formula yang telah diberikan agar dapat diperoleh graf berarah baru. Yang kedua yaitu metode ekspansi. Metode ekspansi, sebuah graf berarah baru dapat diperoleh dari graf berarah lain yang berordo lebih kecil berdasarkan pada aturan-aturan yang telah dispesifikasikan. Teknik-teknik konstruksi yang dapat diklasifikasikan sebagai metode ekspansi adalah iterasi graf berarah garis parsial, dan generalisasi graf berarah Kautz dengan pelabelan. Pada teknik-teknik ini, nilai maksimum dari derajat keluar pada graf berarah yang dibangkitkan adalah sama dengan derajat keluar maksimum pada graf berarah dasar, tetapi diameternya biasanya mengalami peningkatan dengan menggunakan konstruksi graf berarah. Apabila graf berarah dasarnya merupakan graf berarah yang teratur dengan derajat keluar D, diameter K, dan ordo N, maka graf reguler yang dibangkitkan juga merupakan graf berarah yang teratur dengan derajat keluar D, tetapi mempunyai diameter K plus 1 dan ordo Dn. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Pada metode reduksi ini sendiri dimulai dari graf berarah dasar yang kemudian akan diikuti oleh beberapa prosedur agar didapat sebuah graf berarah dengan ordo yang lebih kecil daripada graf berarah pada dasarnya. Teknik-teknik konstruksi yang dapat diklarifikasikan sebagai metode reduksi adalah teknik reduksi Dugon dan teknik penghapusan titik. Dengan menggunakan teknik tersebut, dapat dibangkitkan sebuah graf berarah baru yang berordo kurang dari graf berarah dasar yang telah diberikan meskipun memiliki nilai derajat keluar maksimum dan diameter yang sama. Selanjutnya. Nah, pada keteraturan hasil konstruksi graf sendiri, teknik konstruksi graf berarah dapat diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu teknik konstruksi yang selalu menghasilkan graf berarah teratur, dan teknik konstruksi yang dapat menghasilkan graf berarah teratur atau tidak teratur. Teknik konstruksi yang selalu menghasilkan graf berarah teratur adalah teknik generalisasi graf berarah de Bruch dan teknik generalisasi graf berarah Kautz. Sedangkan teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Dugon menghasilkan graf berarah yang teratur jika graf berarah asal atau pembangunannya adalah teratur. Teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Dugon juga dapat menghasilkan graf berarah yang tidak teratur jika graf berarah asal atau pembangunannya tidak teratur. Gambar 4.8 menunjukkan graf berarah G dan graf berarah garisnya L dalam kurung G. Yang keduanya tidak teratur. Gambar 4.9 menunjukkan graf berarah G dan graf berarah G aksen yang dibangun dari
G dengan menggunakan teknik reduksi dikon. Yang keduanya tidak teratur, tidak seperti garis berarah, graf berarah garis, dan teknik reduksi dikon yang menghasilkan graf berarah teratur. Jika graf berarah asal atau pembangunnya tidak teratur, teknik graf berarah garis parsial dan teknik penghapusan titik dapat menghasilkan graf berarah yang tidak teratur. Tidak terpengaruh apakah graf berarah asal atau pembangunannya teratur atau tidak. Next. Gambar 4.10 dan 4.11 menunjukkan graf berarah tidak teratur yang masing-masingnya dihasilkan oleh teknik graf berarah garis parsial dan teknik penghapusan titik. Graf yang berarah asalnya juga tidak teratur. Lebih lanjutnya, kedua titik ini dapat juga menghasilkan graf berarah teratur meskipun graf berarah asalnya tidak teratur. Gambar next. Gambar 4.12 menunjukkan sebuah graf berarah tidak teratur G dan salah satunya graf berarah garis parsial LG yang teratur. Demikian juga gambar 4.13 yang menunjukkan graf berarah tidak teratur G dan graf berarah teratur G aksen yang menunjukkan hasil dari teknik penghapusan titik. Sekian dari presentasi kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.